Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini sesuai dengan judul dan juga thumbnail, kita akan membahas tentang katanya re-upload itu boleh, katanya. Ada beberapa, saya pernah nonton beberapa video tutorial re-upload yang aman. Kemudian ada tutorial re-upload tapi dapat duit dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah re-upload itu aman untuk channel kita everybody, untuk channel Anda everybody ya? Sekarang kita akan bahas bedah satu persatu. Jadi untuk di internet saya sarankan untuk everybody ya. Jadi ketika Anda di internet, YouTube ini juga adalah internet, Anda nonton tutorial dan lain sebagainya, sebaiknya Anda harus berhati-hati. Dalam artian ada banyak informasi yang tanpa filter dan hanya untuk kepentingan menarik traffic yang lebih banyak. Dalam artian dia tutorial itu pengen dapat penonton banyak, dapat subscriber banyak. Jadi banyak yang menghalalkan segala cara dengan bikin konten tentang melanggar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal bedah bareng-bareng, kita akan belajar bareng-bareng apa iya re-upload itu tidak apa-apa, apa iya ada re-upload yang aman. Berarti kalau misalnya ada bahasa yang aman, berarti sebenarnya tidak aman. Mungkin seperti itu. Yang katanya re-upload itu nggak boleh, katanya re-upload itu melanggar peraturan YouTube dan akan membahayakan channelnya akan dihapus atau kena teguran atau apalah pokoknya. Makanya kita jangan hanya berasumsi, mari kita belajar bareng-bareng dengan data, dengan literasi, dengan membaca, karena budayakan membaca. Karena kalau misalnya kita selalu membaca dari lisensi yang jelas, keterangan yang jelas, dari situ akan mencerdaskan kita everybody, dengan membuat kita banyak informasi yang positif. Dari situ tujuannya adalah supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohin sama orang. Maksudnya tidak mudah ditipu dengan informasi everybody ya. Oke, kita akan cari seperti biasanya di bantuan YouTube everybody ya. Di bantuan YouTube support.google.com, di bantuan YouTube kita ketikkan dasar-dasar teguran hak cipta. Jadi kalau misalnya ngomongin re-upload, berarti itu adalah melanggar hak cipta, karena itu adalah video orang, karya orang. Mereka berproses, mereka susah-susah mikir ide, mereka susah-susah produksi video, syuting, editing dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka mengeluarkan duit untuk bikin video tersebut. Tapi ternyata banyak orang-orang yang seenaknya sendiri mere-upload video orang tersebut everybody. Makanya kita pelajari dasar-dasar teguran hak cipta ini everybody ya. Oke, ini adalah dasar-dasar teguran hak cipta everybody ya. Di sini kita bisa lihat dasar-dasar. Mari kita baca bareng-bareng ya. Budayakan membaca supaya tidak mudah ketipu everybody. Ini website resmi dari Google, dari YouTube, di bantuan YouTube support.google.com. Dasar-dasar teguran hak cipta everybody ya. Nah, ini keterangannya. Isi artikel ini menjelaskan teguran hak cipta. Jika Anda mencari informasi tentang teguran pedoman komunitas yang berbeda dengan teguran hak cipta, buka dasar-dasar teguran komunitas. Oke. Sekarang kita akan baca. Kita gedein ya, biar lebih jelas lagi ya everybody ya. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan atau dasar hukum yang lengkap dan valid terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta miliknya. Jadi re-upload itu melanggar hak cipta, makanya si pemilik konten asli itu biasanya mengajukan permintaan untuk penghapusan. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengindahkan permintaannya, dalam artian Anda tidak menghapus, ya secara otomatis Anda kena tegur sama YouTube. Nah, kita bahas satu persatu. Jika kami mendapatkan pemberitahuan resmi semacam ini, kami akan menghapus video Anda demi mematuhi hukum hak cipta. Jadi kalau misalnya Anda tidak menghapus video tersebut karena sudah ada pengajuan permintaan penghapusan sama si pemilik konten asli, yang akhirnya YouTube akan menghapus video Anda. Itu lebih parah ya, lebih parah karena Anda tidak responsif, bisa dibilang kayak gitu.
Video hanya bisa mendapatkan satu teguran hak cipta dalam satu waktu. Perlu diperhatikan bahwa video dapat dihapus dari situs karena alasan lainnya, tidak hanya karena masalah hak cipta. Oke, yang lain-lainnya mungkin ya, banyak sekali peraturannya. Selain itu, klaim konten ID tidak akan mengakibatkan teguran. Klaim ya, klaim hak cipta. Jadi Anda harus bisa membedakan antara teguran dengan klaim hak cipta. Nanti kita akan bahas di beda video. Jadi kalau misalnya Anda bingung perbedaan teguran dengan klaim hak cipta itu bedanya seperti apa, silakan komen di bawah. Kalau banyak yang komen nanti kita bakal bikin videonya, oke? Nah, ini ada tanda kuning. Biasanya penting deh berikutnya. Biasanya penting yang kayak gini-gini. Nah, ini penting banget nih kayaknya. Ada tanda seru. Coba kita gedein lagi ya. Menghapus video yang terkena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran. Tuh, pelajari cara mengatasi teguran hak cipta di bawah ini. Jadi menghapus video yang kena teguran tidak akan menyelesaikan masalah teguran. Tuh kan, parah. Soalnya pelanggaran ini udah parah, udah mencuri gitu. Termasuk mencuri hak orang gitu. Karena mungkin di internet, karena mungkin di YouTube digital terkesan tidak kelihatan mencuri gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata sama aja dengan korupsi, sama aja dengan mencuri, sama juga dengan maling everybody ya. Tapi berupa karya digital, gitu. Ya, kemudian hal yang terjadi saat Anda mendapatkan teguran hak cipta, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nih keterangannya. Jika Anda menerima teguran hak cipta, teguran tersebut bersifat sebagai peringatan, oke? Peringatan. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta untuk pertama kalinya, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Ada kursusnya. Kursus hak cipta membantu kreator memahami hak cipta dan cara penegakan di YouTube, everybody ya. Kemudian di bawah ini, teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Jadi besar kemungkinan tidak bisa monetisasi. Dari bahasa ini ya, teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda. Jadi kemampuan ini antara bisa dan tidak untuk monetisasi. Oke. Selain itu, jika live streaming aktif Anda dihapus karena melanggar hak cipta, akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 7 hari. Itu kalau live streaming ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika Anda menerima teguran hak cipta, ini hasilnya. Dampaknya adalah akun Anda bersama channel terkait. Maksudnya akun itu email atau akun Google Anda itu kan bisa membuat beberapa channel. Nah, akun dan channel yang terkait itu punya Anda dapat dihentikan. Dihentikan, sekali lagi dihentikan atau dibumi hanguskan. Yang pertama. Yang kedua, semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Yang ketiga lebih parah lagi, Anda tidak dapat membuat channel baru. Udah selesai karir Anda di YouTube. Oke. Sudah paham everybody? Silakan komen di bawah, mari kita diskusi. Lanjut lagi ya. Nah, kita scroll ke bawah. Oh ini. Ada lagi yang berikutnya adalah apa yang dimaksud hak cipta. Di banyak negara ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik, ia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. Oke. Kemudian di sini jenis-jenis karya yang terkait hak cipta, everybody. Karya audiovisual, video, misalnya acara TV, film, dan video online. Video online ya di YouTube, TikTok, Bigo Live, video di Facebook, IG artis. Itu kan video online. Jadi itu berhak cipta sebenarnya pribadi ya. Kemudian rekaman suara dan komposisi musik. Nah, ini ada hak ciptanya. Karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Wah, ada juga ya. Hati-hati dengan memakai skrip untuk copy paste dari website tertentu. Artikel-artikel tertentu itu juga ada hak ciptanya. Karya visual misalnya lukisan, poster, dan iklan.
Nah, mencantumkan iklan di video tanpa izin si pemilik produk yang beriklan itu juga bakal kemungkinan itu juga mengandung hak cipta ya. Video game, jadi main game itu juga ada hak ciptanya, makanya dibaca dulu sebelum main game. Nanti takutnya bermasalah. Software komputer, nih kalau misalnya pakai Photoshop, Premiere, Final Cut Pro, Microsoft Word, Excel, jadi tutorial-tutorial kayak gitu juga harus mempelajari ini dan lain sebagainya ya. Kemudian karya drama, misalnya lakon dan musikal, seperti itu. Ide, fakta, dan proses tidak terikat pada hak cipta sesuai hukum hak cipta agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya harus kreatif dan ditetapkan dalam media yang jelas. Nama dan judul tidak terikat pada hak cipta. Ya, kalau ini emang ya. Sekarang kita scroll ke bawah, kita lewati beberapa poin karena ada yang lebih penting di sini. Ini adalah mitos umum tentang hak cipta yang katanya ada kok kita bisa pakai hak cipta orang lain asalkan ini, asalkan itu. Ternyata itu mitos. Nah, di sini keterangannya berikut adalah beberapa kesalahpahaman umum tentang hak cipta dan cara kerjanya di YouTube. Mitos. Mari kita bahas mitos ini ya, everybody. Bentar, kita baca dulu. Ini keterangannya, peringatan, perlu diingat bahwa melakukan salah satu hal berikut tidak akan melindungi konten Anda dari klaim hak cipta. Jadi itu hanya mitos. Kalau misalnya ada tutorial-tutorial yang ngajarin mitos-mitos ini, itu mitos. Oke? Terserah Anda mau mengikuti tutorial tersebut atau enggak, itu hak Anda. Cuman saya akan membacakan bahwasanya itu mitos berdasarkan data yang saya baca ini. Data resmi dari YouTube, support.google.com, bantuan YouTube. Mitos 1, dengan memberi kredit kepada pemilik hak cipta berarti Anda dapat menggunakan konten mereka. Mari kita baca deskripsinya. Mencantumkan nama pemilik hak cipta tidak otomatis memberikan Anda hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik mereka. Jadi nggak otomatis gitu. Jadi nggak ngefek. Ya tetap aja hak cipta. Jadi meskipun dicantumkan link di deskripsi dan lain sebagainya, itu nggak ada efeknya sebenarnya, pribadi ya. Jadi pastikan Anda mengamankan hak atas semua elemen yang tidak berlisensi dalam video Anda sebelum menguploadnya ke YouTube. Oke, jika Anda mengandalkan penggunaan wajar, bahkan jika Anda menambahkan materi buatan sendiri pada karya seseorang yang dilindungi hak cipta, video Anda mungkin tidak memenuhi persyaratan. Jadi, pastikan untuk mempertimbangkan keempat faktor dan hati-hati mendapatkan nasihat hukum jika diperlukan. Oke, ini ada perlu yang kita garis bawahi. Next kita bakal bahas tentang penggunaan wajar. Yang ini kayaknya reupload, cuman sebenarnya bukan, namanya adalah fair use. Nanti kita bahas. Kalau Anda butuh, silakan komen di bawah. Ya, silakan komen di bawah. Kalau banyak yang minta tentang Bang bikin tutorial penggunaan wajar dong, nanti kita bakal bedah, kita bakal belajar bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menyatakan diri sebagai non-profit berarti Anda dapat menggunakan konten manapun. Nah, mitos. Jadi atas dasar nih channel saya, video saya ini nggak ada iklannya. Iklannya saya matikan nih. Makanya saya boleh dong pakai konten-konten dari manapun. Jawabannya itu adalah mitos, everybody. Dengan tidak mencoba untuk menghasilkan uang dari karya yang dilindungi hak cipta, berarti bukan berarti Anda akan terbebas dari klaim hak cipta, everybody. Ini bukan hanya faktor ini diuangkan atau enggak, tapi kalau Anda pakai karya orang lain yang dilindungi hak cipta, itu juga diklaim gitu. Misalnya dengan menyatakan bahwa upload Anda hanya untuk tujuan hiburan. Nah, alasannya kayak gitu biasanya ya. Atau bersifat non-profit. Nah, ini tidak cukup. Oke. Kemudian sehubungan dengan penggunaan wajar, pengadilan akan memeriksa secara seksama tujuan penggunaan yang Anda lakukan untuk mengevaluasi apakah penggunaan tersebut adalah penggunaan wajar atau bukan. Nah, ini dievaluasi. Makanya nanti kita bakal bahas tentang konten penggunaan wajar. Jadi itu ngupload atau pinjem konten orang lain untuk penggunaan wajar. Jadi ada keterangannya sendiri. Nanti kita bahas kalau ada yang minta. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu dan penasaran dan pengen mendalami apa itu penggunaan wajar supaya Anda tidak salah langkah, komen di bawah, nanti kita bikin.
Kemudian penggunaan non-profit sering dimanfaatkan dalam analisis penggunaan wajar, tetapi tidak otomatis menjadi pembelaan dengan sendirinya. Oke? Sudah jelas everybody? Ini banyak nih mitosnya, ada 7 everybody. Ini dia mitos yang berikutnya, kreator lain melakukannya, jadi Anda juga bisa. Jadi ketika ada kreator lain atau YouTuber lain mengupload video orang lain itu aja bisa, berarti kita juga bisa, ada yang bilang kayak gitu. Mari kita baca. Itu mitos kata YouTube ya. Meskipun ada video di situs yang tampak serupa dengan video yang Anda upload, bukan berarti Anda juga berhak untuk memposting konten tersebut. Terkadang pemegang hak cipta mengizinkan beberapa karyanya untuk ditayangkan di situs kami, di YouTube maksudnya. Jadi terkadang video yang sangat mirip dimiliki pemilik hak cipta yang berbeda. Salah satu dari mereka dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan video tersebut, sementara yang lain tidak. Itu tergantung izin. Atau mungkin ada di balik itu ada kerjasama antara si pemilik hak cipta dengan re-upload tersebut. Nah, itu bisa jadi. Tidak semua orang bisa gitu. Oh, Anda riset nih, ini video banyak yang di-re-upload nih, mereka boleh, berarti saya juga boleh dong. Nah, nggak bisa seperti itu. Itu hanyalah sebuah mitos. Ya, ini bukan pendapat saya, tapi ini saya baca everybody ya. Sekali lagi ini bukan pendapat saya, tapi saya baca. Kita baca bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama nggak ngerti nih ceritanya. Kemudian mitos, Anda dapat menggunakan konten yang Anda beli di iTunes, CD atau DVD. Jadi ngupload video yang ini CD saya beli nih di iTunes, di mana gitu, terus bisa diupload dong di YouTube. Itu mitos, tidak boleh mungkin ya. Hanya karena Anda telah membeli konten tersebut bukan berarti Anda berhak mengupload konten itu ke YouTube ya. Meskipun Anda mencantumkan nama pemilik hak cipta dalam kredit video, memposting video yang berisi konten yang Anda beli kemungkinan tetap melanggar hukum hak cipta. Karena Anda beli hak cipta di iTunes, CD, VCD, film atau musik, itu beli untuk Anda nikmati, bukan untuk di-upload, disebarin untuk Anda cari duit, bukan everybody. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah mitos yang berikutnya everybody. Konten yang Anda rekam sendiri dari TV, ngerekam sendiri, bikin sendiri, tapi TV yang Anda videoin, bioskop atau radio boleh di-upload katanya. Mitos. Mitos everybody ya. Nih, kita baca. Meskipun Anda sendiri yang merekam suatu konten, bukan berarti Anda memiliki semua hak untuk menguploadnya ke YouTube. Jika sesuatu yang Anda rekam berisi konten yang dilindungi hak cipta milik orang lain, seperti musik berhak cipta yang diputar di latar belakang, Anda masih perlu mendapatkan izin dari pemilik hak tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mitos ke-6 menyatakan bahwa tidak bertujuan melanggar hak cipta. Ya iyalah, semuanya juga alasannya tidak melanggar, tidak bertujuan, tidak punya tujuan gitu ya. Nah itu mitos. Jadi menggunakan frasa dan memberikan pernyataan penyangkalan seperti semua hak adalah milik pencipta. Iyalah. Tidak bertujuan untuk melanggar hak cipta. Wis, bahasa di deskripsi kayak gitu. Dan saya tidak memiliki hak ciptanya. Tidak lantas berarti Anda memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk memposting konten. Jadi di deskripsi, semua hak adalah milik hak cipta, tidak bertujuan melanggar hak cipta, dan saya tidak memiliki hak ciptanya. Tapi di-upload videonya. Nah, itu bukan berarti Anda sudah tiba-tiba aman gitu, memiliki izin. Tidak everybody. Nih, atau bahwa Anda secara otomatis melakukan penggunaan yang diperkenankan atas materi tersebut. Itu tidak bisa everybody ya. Itu hanyalah sebuah mitos. Yang berikutnya yang ketujuh, mitos ketujuh, tidak masalah jika konten berhak cipta hanya digunakan beberapa detik saja. Ini mitos everybody. Coba. Jika Anda menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dengan porsi berapapun, meskipun hanya beberapa detik, video tersebut dapat diklaim berdasarkan konten ID atau dihapus oleh pemilik hak cipta yang bersangkutan. Anda dapat menyangkalnya dengan alasan penggunaan wajar, tapi Anda sebaiknya memahami bahwa satu-satunya cara untuk menentukan penggunaan wajar adalah melalui proses di pengadilan. Nah, oke, jadi seperti itu everybody. Jadi seperti itu everybody. Nanti kita akan bahas lagi penggunaan wajar.
Ini penggunaan wajar seperti apa? Kalau mungkin Anda penasaran, bagaimana Bang tentang konten-konten reaction? Bagaimana Bang konten-konten kompilasi video, fakta-fakta, 7 fakta, 5 fakta, dan 15 fakta tentang siapa gitu. Tentu kan menggunakan bahan-bahan dari konten orang lain gitu yang diedit ulang. Nah, apakah itu termasuk penggunaan wajar atau seperti apa? Karena di poin ketujuh ini, mitos ketujuh, tidak masalah jika konten berhak cipta hanya digunakan beberapa detik saja. Ini mitos gitu. Katanya penggunaan wajar boleh, tapi Anda sebaiknya memahami satu-satunya cara untuk menentukan penggunaan wajar adalah melalui proses pengadilan. Ini konten yang seperti apa nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi silakan komen di bawah kalau Anda penasaran dengan hal ini. Nanti kita akan bedah, kita akan bahas penggunaan wajar itu seperti apa. Itu seperti apa? Bedanya reupload dengan penggunaan wajar itu seperti apa? Komen di bawah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Oke? Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotarus signing out. Bye.